informasi itu dari dokumen pengelola program. Dari sana nanti kita akan menemukan visi misinya. Di sana kita akan menemukan rencana strategisnya. Di sana kita akan menemukan eh, pencapaian-pencapaian seperti apa atau cara-cara seperti apa yang harus dilakukan oleh pengelola program untuk mencapai tujuan ideal dari program itu atau visi misi itu. Nah, di konteks ini juga kita berbicara tentang analisis SWOT. Jadi analisis kekuatan kelemahan programnya, peluang tantangan program itu seperti apa. Ini harus kita kumpulkan melalui konteks. Kemudian ada input, pertimbangan tentang sumber daya dan perencanaan yang dilakukan untuk mencapai tujuan suatu program. Tadi sudah disampaikan dengan sangat baik oleh ketiga pemakalah dan juga sudah ditunjukkan oleh Adinda melalui artikel yang dibedah. Input itu siapa di sana terkait dengan guru, terkait dengan kepala sekolah dan seterusnya. Kemudian kita melihat proses. Proses yang kita amati di sini sebenarnya adalah mengamati dan mengumpulkan fakta lapangan apakah kegiatan yang ada di dalam program tersebut sebagai upaya untuk mencapai tujuan ideal program atau visi misi program itu sudah berjalan dengan atau sesuai dengan rencana. Rencana itu di mana? Rencana itu kita temukan di konteks. Kemudian apa? Mengukur keberhasilan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Tadi melalui artikel juga sudah ditunjukkan dengan sangat baik. Oke, saya tidak melihat PPT saya bergerak ya. Ya, Prof. Gerak, Prof. Ya, Prof. Iya. Gerak, Prof. Ya. Ini sekarang kita ada di evaluasi konteks. Nah, di sini kita bisa lihat evaluasi konteks itu apa? Penilaian terhadap kebutuhan, tujuan pemenuhan, dan karakteristik individu yang menangani. Kemudian kita bisa lihat gambaran dan spesifikasi terhadap lingkungan program. Ini juga sudah disampaikan oleh pemakalah kita tadi. Jadi di sini akan kita temukan analisis SWOT-nya itu seperti apa. Di sana kita akan mendapatkan gambaran real potensi apa sebenarnya yang dimiliki oleh sebuah lembaga untuk melakukan program tersebut. Misalnya tadi tahfiz, seberapa banyak guru yang bisa atau kompeten untuk menangani secara profesional program tahfiz ini. Jangan sampai sekolah itu tidak memiliki guru yang kompeten dalam hal itu, sehingga program itu tidak bisa diukur dan tidak bisa berjalan dengan baik. Oke. Kemudian pemenuhan konteks, penilaian konteks itu terutama berhubungan dengan intervensi yang dilakukan di dalam program. Jadi di sana nanti kita akan melihat program-program seperti apa sih yang akan jalan. Kemudian bagaimana pelaksanaan atau rencana kegiatan-kegiatan di dalam program itu untuk mencapai tujuan ideal dari program. Nah, ini harus kita temukan secara lengkap di dalam konteks. Nah, ini ketika kita mencoba mengaitkan dengan materi kita yang lalu, ada perumusan kriteria. Kriteria-kriteria yang dimaksud terkait dengan keberadaan program itu sejatinya idealnya kita sudah temukan di dalam komponen konteks ini. Oke. Kemudian berikutnya tujuan evaluasi konteks yang utama sebenarnya adalah untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan yang dimiliki oleh penyelenggara program atau program tersebut. Apa kekuatan yang dimiliki oleh UIN Alauddin Makassar sehingga UIN Alauddin Makassar memiliki program karakter building training. Kekuatan apa yang dimiliki dari segi SDM-nya, dari segi sarana prasarananya, dan seterusnya. Kemudian yang kelima, mencakup analisis masalah yang berkaitan dengan lingkungan program atau kondisi objektif yang akan dilaksanakan. Bagaimana daya dukung lingkungan secara keseluruhan. Bagaimana kalau karakter building training ini dilakukan kapan dan dilakukan di mana, itu harus menjadi amatan utama dan pertimbangan utama di dalam mengevaluasi program tersebut. Kemudian kita akan melihat bagaimana sebenarnya rasionalnya suatu program itu.
Ya, jadi pertemuan yang lalu pertama kita sudah membahas program. Yang dimaksud dengan program itu seperti apa? Ya, jadi bukan program atau kegiatan yang tiba-tiba ada, tapi program yang sudah direncanakan dengan baik. Kemudian ada kegiatan yang berjalan secara kontinu, kemudian dengan mempertimbangkan rasionalitas terhadap berjalannya sebuah program itu. Oke, kemudian kita lihat input. Nah, Bapak Ibu bisa lihat di sini personal yang berhubungan dengan bagaimana sumber yang tersedia. Jadi ini nanti akan sangat terkait dengan program yang Bapak Ibu evaluasi. Siapa saja yang akan menjadi sasaran dari amatan input ini. Jadi ini akan sangat terkait pada program yang kita evaluasi. Kemudian ini juga terkait masukan SDM-nya, dana anggaran, sarana prasarananya, prosedur dan aturannya seperti apa. Kemudian proses inti dari komponen proses sebenarnya yang harus kita lihat di sana adalah bagaimana keterlaksanaan rencana yang ada di dalam dokumen. Apakah kemudian semua yang tertuang di dalam dokumen itu bisa terlaksana dengan baik? Bagaimana gurunya? Apakah guru yang sudah kita temukan datanya di dalam komponen konteks itu betul-betul bisa menjalankan tugasnya dengan baik ketika tadi kita berbicara tentang KKG. Siapa di sana? Oh, ada fasilitator yang akan membimbing guru-guru yang lain. Atau misalnya KKG itu menghadirkan narasumber lain untuk membimbing guru yang ada di dalam kegiatan KKG ini. Ya, ini harus teramati semua ketika kita di komponen proses. Oke, kemudian produk. Produk itu berarti kita sudah berbicara tentang capaian-capaian tertentu yang terkait dengan program yang kita amati. Ini saya stop share yang ini, Bapak Ibu. Oke. Nah, saya langsung ke sini Bapak Ibu ya. Komponen konteks, input, proses, dan produk. Ini sama informasi yang di slide sebelumnya. Yang utama sebenarnya yang harus kita pikirkan, matriks pengumpulan data, serta analisis data dan informasi yang kita dapatkan dari kegiatan pengumpulan data. Pertemuan yang lalu saya sudah sampaikan bahwa sebenarnya ketika kita berbicara tentang evaluasi program, pada dasarnya kita berbicara tentang kegiatan pengumpulan data yang kemudian kita sederhanakan sebagai kegiatan penelitian. Karena berbicara tentang kegiatan pengumpulan data, dan minggu lalu juga kita sudah membahas tentang kompetensi evaluator. Salah satu di antaranya adalah kompetensi keilmuan. Kompetensi keilmuan yang dimaksud di sana adalah seberapa mumpuni evaluator itu di dalam melakukan pengumpulan data. Nah, salah satu yang harus dimiliki oleh evaluator adalah melakukan pemetaan yang baik terhadap masing-masing komponen. Jadi tadi di dalam artikel yang dibedah oleh Adinda itu sudah memperlihatkan. Nah, jadi konteks itu apa? Ya, ini nanti kalau Bapak Ibu melakukan penelitian atau evaluasi program, sejatinya Bapak Ibu memiliki matriks seperti ini. Inilah nanti yang akan memudahkan Bapak Ibu di dalam melakukan pengumpulan data. Konteks itu apa saja? Tadi 2 slide sudah memberi gambaran kepada Bapak Ibu, dan 3 narasumber kita juga sudah menjelaskan dan dilengkapi dengan 1 artikel bagaimana KKG itu kita lihat dengan mempergunakan kacamata evaluasi program. Konteksnya apa? Ya, jadi ini harus kita isi. Misalnya begini, aspek yang dievaluasi adalah kekuatan terhadap program itu. Jadi karakter building training misalnya, aspek yang dievaluasi itu seperti apa? Kita ingin melihat sebenarnya karakter building training yang ada di UIN Alauddin Makassar ini tujuan idealnya apa? Visi misinya apa? Ya, jadi ini yang harus kita turunkan dan harus kita deskripsikan secara tegas di dalam kolom ini. Jadi aspek yang dievaluasi itu apa? Ini harus tegas di sini.
kemudian kekuatannya seperti apa, kemudian daya dukung sarana prasarannya seperti apa, itu sudah harus kita temukan semua di dalam dokumen yang dimiliki oleh program. Nah, sama halnya dengan masukan, mohon maaf Bapak Ibu, mesti di tempat saya udah bunyi. Itu ada masukan, kemudian ada proses, ada produk, sudah ditunjukkan tadi secara jelas di dalam artikel yang membahas tentang KKG. Nah, kemudian tadi saya sudah memandu Adinda untuk melihat ini. Jadi sumber datanya siapa? Ketika kita berbicara tentang konteks, masukan, proses, dan produk, siapa yang harus kita jadikan responden? Atau siapa yang harus kita jadikan sebagai informan kita? Kemudian kita juga sudah harus memikirkan, kalau konteks kita akan mempergunakan instrumen apa? Atau teknik pengumpulan datanya seperti apa? Biasanya kalau di konteks kita akan lebih banyak teknik pengumpulan datanya berupa dokumentasi. Kemudian kalau dokumentasi, apa yang akan memandu kita di dalam pengumpulan data sehingga amat terhadap dokumen itu betul-betul kita bisa amati secara lengkap. Berarti kita harus memiliki panduan di dalam mengamati dokumen atau melakukan telaah dokumen. Jadi paling tidak Bapak Ibu sudah punya list. Oh iya, data ini yang harus saya kumpulkan, fakta ini yang harus saya kumpulkan. Nah, terkait dengan masukan, Bapak Ibu harus mempergunakan teknik pengumpulan data apa? Ya, jadi bisa jadi Bapak Ibu juga harus melihat dokumen, kemudian Bapak Ibu mempergunakan wawancara, Bapak Ibu itu yang paling dominan ya di masukan ini. Kemudian di proses teknik pengumpulan data utama yang Bapak Ibu harus pergunakan di sini adalah observasi. Kenapa? Karena kita sudah sampai pada tahap mengamati proses keterlaksanaan program. Ya, misalnya tadi KKG, berarti Bapak Ibu sudah harus mempergunakan teknik pengumpulan data utama di sana itu observasi. Kemudian melakukan triangulasi teknik melalui wawancara, kemudian bisa melakukan FGD dan seterusnya. Kemudian produk, Ibu bisa melihat atau mempergunakan pengumpulan data berupa seperti Google Form itu bisa dipergunakan atau mempergunakan angket atau mempergunakan wawancara. Tadi ada pertanyaan tentang diskusi yang kemudian dielaborasi oleh pemakalah. Diskusi bisa dilakukan ke sesama evaluator atau sesama peneliti. Bisa juga diskusi ini dilakukan dalam bentuk FGD, Focus Group Discussion. Jadi di sana menghadirkan stakeholder, di sana menghadirkan tim evaluator, ya. Jadi kalau dilakukan secara tim, menghadirkan secara keseluruhan anggota tim, kemudian stakeholder dan pengelola program. Di sana nanti kita akan menemukan, mengcross-check ya, mengcross-check temuan penelitian kita, apakah amatan kita berdasarkan observasi kita, berdasarkan wawancara kita, itu betul-betul sudah menggambarkan kondisi yang sebenarnya dari program yang kita evaluasi. Nah, di dalam kegiatan penelitian pada umumnya, Bapak Ibu, tentu kita mengenal etika penelitian. Salah satu yang harus kita hadirkan di dalam etika penelitian adalah mengkonfirmasi ulang temuan penelitian kita kepada orang-orang yang terkait dengan program yang kita evaluasi. Tujuannya apa? Kita harus menyampaikan lebih awal ke pengelola program terkait dengan temuan penelitian kita, diskusi kita, atau diskusi sesama tim, atau hasil rumusan rekomendasi kita, apakah betul-betul sudah menggambarkan kondisi yang sebenarnya dari program yang kita evaluasi. Karena jangan sampai hasil amatan kita berupa observasi, diskusi kita atau wawancara kita itu tidak terlalu deep
sehingga penarikan kesimpulan kita itu juga tidak menggambarkan kondisi yang sebenarnya dari program yang kita evaluasi. Sehingga FGD ini atau diskusi dengan pengelola program dan stakeholder atau segala semua komponen yang terkait dengan program yang kita evaluasi itu betul-betul kita harus lakukan dengan baik. Nah, kemudian di kolom berikutnya Bapak Ibu, ya, analisis data ini tentu akan sangat terkait dengan data apa yang Bapak Ibu sudah kumpulkan. Dan analisis data ini ketika kita berbicara tentang evaluasi program, maka yang perlu kita hadirkan di sana adalah kriteria. Minggu lalu kita sudah membahas bagaimana merumuskan kriteria, dan kriteria itu betul-betul harus kita hadirkan sebagai tolok ukur di dalam melakukan analisis fakta lapangan terkait dengan program yang kita evaluasi. Oke, itu Bapak ya, Bapak Ibu. Sehingga ini menjadi sesuatu yang sangat penting, menjadi kerangka kerja bagi Bapak Ibu ketika Bapak Ibu akan melakukan penilaian atau evaluasi terhadap program tertentu. Oke, saya stop share Bapak Ibu. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Atau ada yang ingin dikuatkan? Sudah 11.50. Oke. Ketiga narasumber kita ada yang ingin dikuatkan dari pernyataan saya, silakan. Ya, kami persilakan tiga narasumber. Izin Prof. Silakan dari Mau bertanya sedikit Prof terkait apa ya, yang kan untuk menganalisis data ya. Untuk analisis data ini Prof, bukan analisis data. Saya lihat dulu Prof analisis di pengumpulan data. Dalam bentuk pengumpulan data ini kan tadi mungkin saya juga belum lebih luas untuk mencari terkait itu, tapi dari wawancara, observasi, nah ini kan bentuk kualitatif. Nah, jadi ada juga kan bentuk kuantitatif mengambil data dari si IPP ini, atau semuanya dalam bentuk kualitatif saja? Baik. Semoga saya tidak salah respon karena masjid di samping saya ini kalau sudah bunyi itu saya sulit mendengar suara lain. Suaranya sangat kencang. Oke, baik. Saya menangkap tadi kualitatif, data kualitatif ya. Jadi saya ingin mengatakan seperti Bapak Ibu, kalau kita berbicara tentang evaluasi program, sebenarnya ada berbagai pendekatan yang bisa kita pergunakan. Jadi kita bisa mempergunakan pendekatan kuantitatif, kita bisa mempergunakan pendekatan kualitatif, kita bisa mempergunakan pendekatan mixed method. Ya, jadi semakin ke sini itu ada beberapa pakar yang lebih cenderung mempergunakan mixed method di dalam mengevaluasi program. Kalau saya secara pribadi sampai saat ini masih cenderung mempergunakan pendekatan kualitatif. Kenapa pendekatan kualitatif? Karena bagi saya itu akan sangat memudahkan saya di dalam menangkap fakta lapangan terkait dengan program yang saya evaluasi. Jadi beberapa kali saya melakukan evaluasi program terhadap 3 program yang ada di UIN Alauddin Makassar, itu semua saya mempergunakan kualitatif. Nah, pertanyaannya, bagaimana teknik pengumpulan datanya? Itu akan sangat terkait sebenarnya pada data apa yang ingin kita kumpulkan berdasarkan program tersebut, itu satu. Kemudian yang kedua, berdasarkan pendekatan penelitian yang kita pergunakan. Jadi yang pertama, ketika misalnya kita ingin tujuan penelitian kita apa?
Oke, jadi ingin itu yang pertama ya tadi. Jadi tergantung tujuan penelitian kita itu melakukan apa. Oke, jadi ini akan sangat mempengaruhi uh, data apa yang kita ingin kumpulkan. Nah, data ini tentu akan sangat mempengaruhi teknik pengumpulan data kita. Oke, itu penting ya Bapak Ibu. Jadi saya yakin ini informasi terkait dengan jenis data dan teknik pengumpulan data itu sudah dikuasai dengan baik. Sebagai gambaran singkat, ketika kita ingin mengumpulkan data berupa aktivitas, maka yang kita pergunakan adalah observasi. Ya, dan ketika kita mempergunakan pendekatan kualitatif, maka yang dominan kita pergunakan di dalam teknik pengumpulan data itu observasi. Oke. Nah, terus kalau data yang ingin kita kumpulkan terkait pernyataan, sikap, dan seterusnya, maka yang kita pergunakan itu angket. Dan angket ini banyak dipergunakan di dalam penelitian kuantitatif. Meskipun saya tidak mengatakan bahwa di dalam penelitian evaluasi program ini dengan mempergunakan model CAPP kita mempergunakan model tertentu teknik pengumpulan tertentu, bukan. Tapi yang menjadi pertimbangan utama kita di dalam mempergunakan teknik pengumpulan data itu tadi Bapak Ibu, dua. Jadi data apa yang ingin kita dapatkan, kemudian yang kedua pendekatan penelitian apa yang kita pergunakan di dalam penelitian kita. Jadi kita tidak mengatakan berangkat dari modelnya, bukan. Meskipun model itu nanti akan sangat mewarnai pada data apa yang akan kita kumpulkan. Misalnya nanti ketika minggu depan, ketika kita berbicara tentang 4 level. 4 level itu untuk tahap yang pertama itu reaction. Jadi reaksi. Reaction itu berarti kan nanti kita akan lebih banyak ke kuesioner. Ya kan? Jadi kita berbicara tentang rasa, berbicara tentang pendapat, berbicara tentang komentar. Itu nggak bisa dengan observasi. Itu ya Bapak Ibu. Semoga pertanyaannya terjawab Ibu Muslimah, karena kalau sudah seperti ini di masjid saya sudah sangat terganggu. Ini saya dekat sekali dari masjid dan sepertinya pembesar suaranya itu ke arah rumah saya, jadi nyaris nggak bisa. Semoga tepat jawabannya. Kalau tidak, kita masih punya kesempatan untuk mendiskusikannya di minggu depan. Oke, Bapak Ibu yang lain, ada 3 pemakalan, ada closing statement terkait dengan materi kita hari ini. Saya Bu, boleh. Silakan Adinda. Dari apa namanya? Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Jadi closing statement pribadi bagi saya tentang model evaluasi program dengan model CIPP ini bisa menambah wawasan kita jauh lebih luas bahwa ada loh ternyata model evaluasi program yang sebenarnya mudah dipahami karena banyak artikel-artikel yang isinya sangat-sangat menyentuh ranah model evaluasi tadi, sehingga dalam rentetan struktur penelitiannya seperti tadi yang saya paparkan, yaitu KKG di Solo itu di Poso. Nah, di hasil penelitiannya betul-betul terstruktur dan benar-benar terpakai model evaluasi program model CIPP ini, sehingga itu bisa semoga teman-teman mendapatkan wawasan baru dan bisa diaplikasikan dengan baik nanti di lapangan secara langsung. Mungkin itu menjadi closing statement saya. Baik. Ya, terima kasih Ibu Adinda. Jadi inilah sebenarnya
pentingnya kita mempergunakan artikel yang informasinya itu bisa dipertanggungjawabkan, ya. Mencari artikel ini sekaligus saya harus sampaikan Bapak Ibu, kalau saya tidak salah artikel yang dipergunakan oleh Ibu Adinda itu volume 5 ya, volume 5. Berarti memang sudah masuk tahun yang cukup dewasa untuk sebuah artikel, sudah masuk tahun kelima. Maksud saya Bapak Ibu ketika menemukan artikel volume 1, sedapat mungkin itu jangan dipergunakan. Kenapa? Karena kita akan menjadikan artikel itu sebagai artikel mentor. Jadi yang namanya mentor, ya memang bersyarat untuk jadi mentor. Kalau artikel volume 1 itu di kelas sebelah yang sebentar jam 1 siang ini ada artikel volume 1 dan saya telusuri mulai dari latar belakang masalahnya saja sudah bersoal. Ya, jadi sedapat mungkin kalau Bapak Ibu bisa menemukan artikel yang sudah 15 tahun, sudah 17 tahun, itu sudah betul-betul mapan untuk sebuah artikel. Apalagi kalau Bapak Ibu mempergunakan artikel Sinta 2 untuk kita bedah. Kenapa? Karena betul-betul kita harus menjadikannya sebagai artikel mentor Bapak Ibu ya, yang kemudian itu bisa kita ATM dalam mana kita bisa amati, tiru, dan modifikasi. Bapak Ibu di layar saya 12.00, terima kasih atas kerja keras dan kerja cerdasnya. Terima kasih kepada 3 narasumber hari ini yang sudah memberi new insight bagi kita semua, sehingga pemahaman kita terhadap CAPP, insya Allah, saya pakai insya Allah ya, saya harus melibatkan Tuhan. Insya Allah sudah kita pahami dengan baik. Semoga ini menjadi kompetensi Bapak Ibu dan menjadi skill Bapak Ibu nanti di dalam mengevaluasi program yang ada di lingkungan kerja Bapak Ibu semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banyak, Bro. Sehat-sehat. Banyak, Bro. juga. Oh.